Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini perkuliahan yang ke-14 akan saya sampaikan tentang strategi promosi dan pemasaran itu kalau dijabarkan panjang sekali dan bisa dikembangkan secara pribadi. Di sini kami akan menyampaikan pada promosi, strategi promosi. Strategi promosi itu sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat membuat di mana perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Apa tuh promosi itu? Promosi itu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran yang ada di dalamnya. Dan yang paling penting dan paling vital adalah promosi. Perusahaan tanpa promosi tidak akan mendapatkan keuntungan. Dan itu fungsinya promosi. Apa hakikatnya promosi? Hakikat fungsi pemasaran secara luas yaitu perumusan jenis produk yang diinginkan konsumen. Apa macamnya produknya itu, apa yang dibuat oleh perusahaan, apa produk tas, apa produk fashion, apa produk alat-alat elektronik. Perhitungannya berapa banyak kebutuhan akan produk tersebut. Akan membuat produk itu ya harus diperhitungkan dan direncanakan. Berapa jumlah dalam satu hari untuk memproduksi bahan yang mau diproduksi. Untuk 1 minggu, untuk 1 bulan. Itu dengan detail direncanakan. Bagaimana cara menyalurkan produk? Cara menyalurkan produk tersebut kepada konsumen. Itu tadi, promosi. Seberapa tinggi harga harus ditetapkan sehingga cocok dengan kondisi konsumennya. Ya. Itu kata pertanyaan, bagaimana cara promosi mengkomunikasikan produk tersebut kepada konsumen. Penyampaian promosi ini saya harus berdasarkan literatur, berdasarkan pendapat terdahulu, peneliti terdahulu, dikembangkan menjadi pemasaran modern. Jadi saya tidak membuat menu sendiri karena semua itu harus ada dasar, ya. Promosi adalah tindakan menginformasikan atau mengingatkan pelanggan mengenai suatu produk atau merek tertentu. Itu produk merupakan produk apa, merupakan promosi jasa atau promosi produk atau promosi apa, itu ada 2 di antara promosi produk dan promosi jasa. Promosi meningkatnya permintaan akan barang dan jasa, meningkatnya penjualan, meningkatkan laba, meningkatkan nilai promosi dengan dampak positif yang diharapkan. Tentunya promosi itu harus meningkatkan, kalau tidak meningkatkan berarti tidak promosi. Itu harapannya. Harus meningkatkan keuntungan, harus mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Itu promosi. Itu bisa dilihat pendapat Jeff Madura, Introduksi to Business tahun 2007. Dia mempunyai pendapat seperti itu. Nah, promosi itu bisa digunakan untuk mendukung berbagai strategi pemasaran lainnya. Strategi produk, strategi penentuan harga, dan strategi distribusi. Bagaimana cara menentukan harga? Harga tidak terlalu tinggi, harga tidak terlalu rendah.
bisa melihat kondisi situasi konsumen, bisa melihat penghasilan konsumen, dan bisa melihat ke karakteristik konsumen. Promosi akan mempercepat penyampaian strategi pemasaran kepada konsumen. Tanpa promosi, maka strategi ini akan sulit untuk sampai kepada konsumen. Ya. Kalau mempunyai produk, itu harus dipromosikan untuk bisa sampai di telinga konsumen, telinga pelanggan. Kebutuhan itu digunakan untuk apa, produksi itu untuk apa, manfaatnya apa, terus mereknya apa, kualitasnya bagaimana, itu harus konsumen bisa mendengar secara detail dan bisa menikmati dengan tujuan untuk kepuasan. Ya, itu promosi. Yang strategi untuk harga itu strategi diskon. Tidak akan diketahui oleh konsumen tanpa promosi. Seandainya mempunyai produk tanpa ada diskon, itu pasti konsumen tidak tahu. Oh, kalau ada diskon pasti konsumen akan lebih banyak membeli dan membutuhkan. Soalnya ada daya tariknya konsumen. Ya. Produk berkualitas diberi harga wajar akan sulit laku apabila tidak dipromosikan, sehingga konsumen tahu keberadaannya. Jadi produk ini satu-satunya yang bersaing dengan produk yang lain. Kualitasnya bagus, manfaatnya bagus, yaitu harus dipromosikan juga. Tanpa dipromosikan, siapa yang tahu? Nah, pentingnya di situ, pentingnya promosi itu di situ. Ya, ada bauran promosi, yaitu promosi mix atau marketing mix. Bauran metode promosi yang digunakan perusahaan itu untuk meningkatkan penerimaan produk-produknya, untuk meningkatkan nilai penjualannya, untuk meningkatkan hasil atau keuntungannya. Itu bauran promosi. Ada 4 metode promosi, yaitu sebagai berikut. 1. Penjualan perorangan. 2. Promosi penjualan. 3. Hubungan masyarakat. 4. Beberapa metode tersebut dapat digunakan tersendiri maupun bersamaan, tergantung target pasar yang dikehendaki. Nah, penjualannya, kalau penjualan perorangan, bagaimana cara promosinya? Yang kedua, promosi penjualannya bagaimana? Kalau untuk promosi hubungan kepada masyarakat, bagaimana, memakai metode apa, memakai alat apa, ya. Beberapa metode tersebut digunakan sendiri tersendiri. Kalau perseorangan bisa lewat surat, bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, dan macam-macam. Kalau melalui promosi penjualan bisa melalui TV, radio, dan melalui media-media elektronik, melalui media cetak juga, melalui majalah. Kalau harga penjualannya itu ada diskon seumpama seperti itu. Advertising. Advertising itu merupakan presentasi penjualan yang bersifat non-personel yang dikomunikasikan dalam bentuk media atau non-media dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah besar pelanggan. Itu bentuknya iklan cetak atau banner atau brosur, itu advertising. Ya, itu bisa bisa lewat spanduk atau baliho yang di jalan-jalan,
atau bisa di media cetak, di koran, di majalah, itu advertising. Beberapa alasan memanfaatkan iklan itu meningkatkan citra merek produk tertentu. Mereknya apa? Mereknya mungkin Sony, Sharp, contohnya itu ya. Kalau televisi ada merek Samsung, kalau HP ada merek Samsung, ada merek Novo, ada merek Oppo, ada merek macam-macam. Jadi iklan merek merupakan strategi iklan komparatif dan iklan pengingat. Punya HP Samsung itu pasti akan mengingat, oh HP-ku Samsung, itu mereknya adalah Samsung. Meningkatkan citra lembaga. Mengingatkan citra lembaga, lembaganya apa, institusinya apa, itu pasti akan diingat. Iklan institusional. Ada juga jenis iklan institusional. Jadi merupakan lembaga ya. Meningkatkan citra industri dan iklan industri. Itu menurut Jeff, Introduction to Business tahun 2007. Beberapa alasan manfaat iklan meningkatkan citra merek produk, jenis iklan yang dimanfaatkan yaitu iklan merek brand advertising. Presentasi penjualan non-personel mengenai merek tertentu, strategi yang umumnya digunakan yaitu iklan merek. Itu presentasinya di mana? Bisa di kantor-kantor, bisa di pertemuan, mungkin perkumpulan, ada RT, RW, ada tingkat kelurahan, ya, itu dipresentasikan atau mungkin di lembaga-lembaga. Iklan komparatif advertising, membujuk pelanggan untuk membeli produk tertentu dengan mendemonstrasikan keunggulan merek tersebut melalui perbandingan dengan merek lainnya. Seumpama aja, ini suatu merek aqua atau air mineral. Seseorang akan mempromosikan melalui demonstrasi. Dia membawa air minum antara merek aqua dengan merek umpama pelangi atau merek aquaria, atau pasti dalam mendemonstrasikan tidak akan menjelekkan produknya sendiri, pasti akan melemahkan produk lain. Itu tentu akan mencari kelemahan produk lain dan akan mengunggulkan produknya sendiri. Mama ini air mineral aqua. Aqua ini diantaranya ada air mineral pelangi, ada air mineral aquaria ya. Pasti ini aqua ini kalau dites pakai ini ada endapan ini ya. Seperti itu. Kalau aquaria atau air mineral pelangi, oh ini bersih, ini diambil dari ini, kualitasnya bagus, ini tidak, itulah. Itu namanya iklan komparatif, yaitu membujuk pelanggan agar membeli produk tertentu. Ini loh lebih bagus, pasti akan seperti itu. Iklan pengingat, yaitu reminder advertising, mengingatkan keberadaan produk kepada pelanggan. Yaitu gini, bahwa produk ini di mana-mana ada, dijual di sini, dijual di sini. Jadi produk ini dijual di Indomaret, di Alfamart, di toko-toko terdekat di daerah mana ada, begitu ya. Itu namanya iklan pengingat. Yang selanjutnya, beberapa alasan manfaat iklan yaitu meningkatkan citra lembaga. Jenis iklan yang dimanfaatkan iklan institusional atau institutional advertising, presentasi penjualan non-personel mengenai sebuah lembaga.
Iklan ditampilkan untuk pencitraan perusahaan secara keseluruhan tanpa memusatkan pada produk tertentu, misalnya dikemas dalam layanan masyarakat, misi lingkungan, dan lain-lain. Seumpamanya, apa itu? Perusahaan rokok itu tidak hanya menampilkan rokoknya saja, tetapi lembaganya juga ditampilkan, keberadaan lembaganya atau pabriknya itu di mana, terus berapa area, berapa tenaganya, itu semua ditunjukkan. Jadi itu meningkatkan citra lembaga. Perusahaan di sini, mempunyai cabang di sini, dan tenaganya sekian ribu, mempunyai kerjasama dengan luar negeri. Lah, itu beberapa alasan memanfaatkan iklan, yaitu iklan citra lembaga. Juga termasuk SDM-nya profesional, itu merupakan alasan sebagai iklan lembaga. Nah, ini bentuk-bentuk iklan. Bentuk iklan dan area yang menjadi target. Contohnya, kalau surat kabar itu bisa mencapai area lokal dan nasional. Karena surat kabar sekarang bisa dibuat untuk wilayah lokal, seumpama Semarang. Semarang itu khusus halaman Semarang ada, khusus untuk halaman nasional juga ada. Jadi kalau halaman lokal itu tidak akan beredar ke nasional. Tetapi yang nasional, kalau iklannya ditempatkan di halaman nasional, itu bisa dilihat tingkat nasional. Seluruh Indonesia bisa melihat. Tapi kalau posisi iklannya, umpama iklan rokok hanya di dalam halaman lokal, lokalnya yang wilayah Surakarta, itu juga hanya bisa dilihat wilayah Surakarta, tidak bisa mencapai nasional. Kalau memang targetnya nasional, itu iklannya harus ditempatkan pada halaman nasional, tidak ditempatkan pada halaman lokal. Itu contoh surat kabar, jadi targetnya bisa lokal dan nasional. Kalau majalah gimana? Kalau majalah itu lihat, mau menempatkan di majalah nasional atau majalah lokal. Kalau majalah lokal, saya kira kurang promotif, jadi lebih baik mengambil majalah nasional. Contohnya majalah apa? Kalau mau mengiklankan sebuah produk, contohnya juga rokok juga bisa, atau produk-produk lain, mungkin elektronik atau produk-produk lain, yaitu mungkin fashion atau mungkin produk alat rumah tangga. Nah, itu kalau di majalah, nah Tempo itu merupakan majalah nasional. Ya, kalau majalah lokal itu cukup majalah-majalahnya ya mungkin perguruan tinggi atau mungkin di apa ya, majalah lokal itu majalah kabupaten atau majalah provinsi. Lebih baik untuk meningkatkan promosi juga memilih majalah nasional yang bonafit, tidak hanya majalah ecek-ecek. Tuh. Bentuk iklan di radio. Radio itu kalau bentuknya juga bisa lokal, juga bisa nasional. Karena radio lokal itu juga banyak, tapi tidak menjangkau nasional. Umpamanya radio lokal itu radio Pop FM itu mungkin hanya Jawa Tengah. Mungkin di Jawa Barat tidak ada radio Pop FM. Contohnya itu. Nah, kalau ingin memasukkan iklan di radio yang nasional, ya harus
radio nasional, mungkin radio RRI, Radio Republik Indonesia, itu bisa nasional. Tapi bagaimana melihat penggemarnya? Biasanya anak muda tidak senang dengan radio-radio pemerintah karena tidak ada musik yang menarik itu. Jadi radio pun juga memilih radio nasional atau radio lokal yang kalau untuk radio lokal yang melihat penggemarnya. Tuh. Televisi juga sama. Jadi bentuk-bentuk iklan yang masuk dalam televisi itu merupakan media elektronik, itu juga harus memilih. Itu bisa lokal, juga bisa nasional. Bisa juga hanya satu wilayah, umpama radio Jogja saja, atau radio Surakarta saja, atau televisi, maksud saya televisi Jawa Tengah saja. Padahal televisi bisa mencapai nasional seperti Indosiar, TV One, TV Trans, dan lain-lain itu bisa mencapai nasional, tetapi juga harus melihat TV nasional yang digemari oleh penonton atau oleh itu yang mana mungkin orang banyak pengen melihat berita-berita, itu masukkan aja iklan tersebut pada TV One. Kalau melihat televisi nasional yang orang suka sinetron, jadi marketing atau promosi harus bisa melihat apa yang ditayangkan di Indosiar. Indosiar itu banyak sinetron dan lomba-lomba lagu-lagu lagu dangdut dan lain-lain. Itu biasanya kebanyakan suka sinetron lah di situ. Atau di RCTI, itu dilihat penggemarnya di bagian suka melihat menonton apa itu ya. Mungkin juga sinetron atau mungkin di Cerdas Cermat atau mungkin di jam-jam lawak ya, itu harus selektif juga. Jadi cara memasukkan iklan juga harus selektif. Internet ini harus masuk kemana? Karena targetnya nasional dan internasional. Masukkan aja ke Google atau masukkan ke web-web. Kalau ingin meningkatkan promosi, itu juga harus melihat biaya anggaran. Kalau internasional biayanya lebih besar. Kalau nasional biayanya di bawah internasional. Mana internet yang bisa masuk ke seluruh dunia? Masuk aja di Google. Kalau nasional bisa juga masuk di web-web. Di web itu banyak sekali. Web tentang makanan, web tentang jual elektronik, web tentang itu banyak, seperti di Tokopedia itu juga boleh masuk juga karena merupakan iklan. Ya, melalui email. Kalau email juga bisa dikategorikan nasional dan internasional. Email itu secara pribadi tapi bisa menjangkau ke orang luar negeri atau ke internasional. Belum melalui email. Dalam marketing juga bisa masuk lokal dan nasional. Kalau luar ruangan itu masuk lokal. Maksudnya ruang perusahaan. Kalau bentuk iklan masuk transportasi, itu bisa mencapai targetnya kemana aja. Kalau yang saya amati bisa lokal, bisa nasional, bisa internasional. Contohnya apa? Kalau kita mengiklankan dalam buku majalah,
Majalah tersebut bisa dibawa oleh transportasi atau tempat duduk di bandara. Itu tempat duduknya ada buku-buku iklan yang dicetak oleh perusahaan pesawat terbang sendiri. Umpama perusahaan Garuda itu mempunyai cetakan majalah tersendiri lah, itu bisa masuk target internasional dan nasional. Itu memasukkan aja iklan tersebut masuk media cetak di buku majalah penerbangan ke luar negeri, itu masuknya internasional. Kalau masuk nasional ya bisa juga melalui bandara, juga bisa melalui pelabuhan atau di kapal-kapal, itu juga melalui kereta api. Kalau melalui kereta api juga bisa melalui di TV-TV kereta api. Khusus transportasi kereta api itu mempunyai TV promosi, bayarnya juga mahal. Itu di tempat ruang duduk itu ada TV-nya, dan di situ juga bisa mengiklankan segala produk. Atau di ruang tunggu tempat menunggu antrian panggilan mau berangkatnya kereta api. Dan kalau di pelabuhan, di kapal-kapal itu bisa nasional karena bisa keluar Jawa, antar pelabuhan, itu bisa juga menyampaikan ke bagian kapal, atau pegawainya bisa nanti bisa dititip-titipkan juga. Itu juga media cetak atau media elektronik yang kapal mempunyai alat yang lengkap, ya. Jadi transportasi itu lebih cepat. Juga bisa melalui bis-bis. Bis-bis pun juga bisa dititipi dengan brosur-brosur tuh, ya. Juga bisa lewat bis, bisa dititipkan ke, itu bisa, pokoknya kemana aja bisa promosi. Yang penting pinter-pinter memanage bagaimana ini bisa terkirim, bisa tersalurkan, bisa dibaca konsumen dimanapun berada, dan membuat tertarik. Ini bentuk-bentuk iklannya. Kalau media khusus bisa lokal, bisa nasional. Media khusus itu kalau dalam event-event tertentu, ya. Mungkin ada event-event seminar atau workshop, atau itu sambil disampaikan. Event-event tertentu itu ya boleh event apa aja, tapi yang tidak di istilahnya khusus, ya. Khusus mungkin ada acara-acara pertemuan, rapat, atau reuni, itulah yang khusus. Nah, ini fungsi promosi itu ada rentetannya, ya. Rentetannya yaitu fungsi promosi ini kalau saya jabarkan itu panjang sekali, tapi nggak bisa saya sampaikan sekarang. Jadi fungsi promosi penjualan itu terdiri adanya pengertian strategi promosi penjualan, itu A. Ini rentetannya aja. Terus yang B, tujuan strategi promosi penjualan, tujuan yang ingin dicapai dari promosi penjualan dapat diklasifikasikan: 1, meningkatnya volume; 2, pendapat dalam tujuan promosi; yang C, yaitu sifat strategi promosi penjualan, ada sifat-sifatnya; yang D, fungsi strategi promosi penjualan; E, kegiatan promosi penjualan. Terdiri dari 1, periklanan advertising; 2, penjualan tatap muka atau personal selling, menyampaikan, ya. 3, publisitas atau publicity, merupakan usaha untuk merangsang permintaan.
Yang keempat itu promosi penjualan sales atau promotion. Ya, jenis-jenis periklanan, sifat-sifat penjualan tatap muka, jenis-jenis promosi. Terus yang ke F yaitu pemasaran langsung. Ya, dari 3 gagasan yang dikemukakan oleh Kotler Susanto, Abi Susanto tahun 80 itu sebetulnya sudah ketinggalan ya. Itu kelebihan dan kekurangan dari cara-cara promosi. Itu ada jatuh periklanan, advertising, penjualan tatap muka itu tadi dari urutan yang di atas tadi sampai promosi penjualan, sales promotion, kelebihan, pemasaran langsung, direct marketing, terus hubungan masyarakat atau public relation PR itu juga merupakan promosi. Bagaimana penjelasannya, kelebihannya, bagaimana periklanan, kelebihannya bagaimana, ini ada uraian panjang sekali. Terus yang kedua juga bagaimana personal selling, kelebihannya bagaimana, terus promosi penjualan, kelebihannya bagaimana, pemasaran langsung direct, tuh bagaimana kelebihannya. Ini semua ada penjelasan. Tapi tidak bisa saya sampaikan hari ini, saya cukup bisa menyampaikan sebagian ja promosi untuk minggu depan insya Allah. Dan nanti saya akan beri tugas juga mengenai promosi. Ya, demikian dilanjut minggu depan. Pertemuan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.